sempat dianggap sebagai klub mediocre sejak dibesut oleh Mikel Arteta. Perlahan, manajer Spanyol ini menyulap The Gunners yang mengalami perkembangan pesat. Salah satu faktor pentingnya adalah kecerdasan Arteta dalam membangun skuad. Tak hanya itu, manajemen juga cerdas dalam mengatur perputaran keuangan, termasuk menjual nama klub demi mendapatkan sponsor yang besar. Hasilnya, skuad Meriam London tetap bisa mengeluarkan mahar besar untuk mendatangkan pemain anyar. Musim panas ini, Arsenal sudah mengeluarkan 231 juta euro untuk beberapa pemain baru. Andil pemain anyar ini langsung terlihat ketika Arsenal berhasil menjuarai Community Shield. Bagaimanakah Mikel Arteta bisa membangun Arsenal menjadi klub disegani? Kembalinya Arsenal ke level tertinggi. Arsenal mengalami perkembangan sangat pesat dalam beberapa musim terakhir. Puncak kebangkitan Arsenal terjadi di musim lalu di mana mereka sempat menduduki puncak klasemen selama beberapa pekan. Namun sayang, tahta Arsenal berhasil direbut oleh Manchester City yang masih lapar akan gelar. The Gunners gagal mengamankan peringkat rata setelah tertikung oleh Manchester City. Meski gagal meraih gelar juara, Arsenal berhasil mengamankan 1 tiket di Liga Champions. Prestasi tersebut layak diapresiasi karena terakhir kali Arsenal mencicipi kasta tertinggi Eropa ini pada musim 2016-2017. Artinya, Meriam London membutuhkan waktu setidaknya 6 tahun untuk kembali bermain di Liga Champions. Bukayo Saka menyambut baik prestasi mentereng Arsenal musim lalu. Saya telah melihat banyak perubahan. Saya telah melihat tim ini dan klub berkembang, dan satu hal yang membuat semua orang di sekitar kita bersemangat adalah bahwa kita menuju ke arah yang benar, ucapnya pada laman resmi Arsenal. Mikel Arteta juga tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah Arsenal memantaskan diri ke Liga Champions. Dia berambisi bisa membawa Meriam London meraih gelar juara si kuping besar untuk pertama kalinya. Demi bisa mewujudkannya, Arsenal rela merogoh kocek yang tidak sedikit. Tercatat, The Gunners sudah menghabiskan dana mencapai 231 juta euro untuk menggaet 3 pemain anyar. Ketiga pemain itu adalah Kai Havertz, Declan Rice, dan Jurrien Timber. Declan Rice menjadi pembelian termahal Arsenal dengan menghabiskan biaya mencapai 116 juta euro. Memecahkan rekor transfer Nicolas Pepe yang diboyong Arsenal seharga 80 juta euro. Ketiga pemain tersebut diikat kontrak dengan jangka yang cukup panjang. Menurut laman resminya, mereka akan bertahan di Emirates Stadium sampai tahun 2028. Rahasia keuangan Arsenal. Arsenal dalam 3 musim terakhir selalu menghabiskan lebih dari 100 juta euro untuk belanja pemain. Dimulai dari musim 2020-2021 yang menghabiskan dana mencapai 145 juta euro. Lalu di musim 2021-2022, The Gunners rela membakar uang mencapai 165 juta euro. Berikutnya di musim 2022-2023, Arsenal menghabiskan dana senilai 192 juta euro untuk menggaet 8 pemain anyar. Jika ditotal, The Gunners sudah menghabiskan 500 juta euro lebih untuk belanja pemain. Banyaknya dana yang diraih membawa berkah tersendiri untuk The Gunners. Mereka perlahan mendapat keuntungan dari hak siar pada musim 2022-2023. The Gunners mendapat kucuran dana sebesar 180 juta pound sterling. Tak hanya itu, Arsenal juga mendapat bonus setelah lolos dari babak knockout Europa League. Diketahui jumlah keuntungan mereka mencapai 30 juta pound sterling. Kembalinya Arsenal ke Liga Champions juga membuat mereka mendapat hadiah dari sponsor dan UEFA. Hadiah tersebut berkisar 70 juta pound sterling. Keuntungan tersebut belum ditambah dengan hasil penjualan tiket dan merchandise. Kabarnya penjualan tiket Arsenal lebih tinggi dari klub-klub Premier League lainnya. Kondisi tersebut mendapat pujian dari seorang pakar keuangan yakni Kieran Maguire. Arsenal dikenal sebagai klub Bank of England. Mereka selalu dijalankan dengan baik secara finansial, dan saya pikir ini adalah penghargaan bagi Mikel Arteta atas kemampuannya mengantarkan mereka kembali ke Liga Champions. Ucapnya, walaupun menjadi klub terboros di musim panas ini, tidak mempengaruhi tagihan gaji pemain.
Seorang pakar keuangan asal Inggris yakni Kieran Maguire memuji kebijakan keuangan yang diatur manajemen. Arsenal berada dalam posisi keuangan yang kuat ketika berbicara tentang pengeluaran. Alasannya karena mereka berhasil mengendalikan gaji pemain mereka. Ucapnya, gaji Arsenal sekarang lebih rendah daripada tahun 2018 dan sekitar 150 juta pounds hingga 170 juta pounds lebih rendah per tahun dibandingkan dengan Liverpool, Manchester United, dan Manchester City. Tuturnya, Maguire juga mengapresiasi Arsenal dengan mendepak pemain yang bergaji tinggi. Mereka berhasil menghapuskan pemain-pemain yang gaji tinggi seperti Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang, dan hal-hal tersebut memberi mereka fleksibilitas untuk masuk ke pasar dan menjadi sangat kompetitif, serta dapat menandingi klub lainnya. Kondisi tersebut membuat Arsenal menempati peringkat 6 dengan pemain gaji tertinggi. Hal tersebut sebanding dengan Aston Villa dan kurang dari Chelsea dan Tottenham Hotspur. Arsenal siap meledak. Arsenal yang saat ini aman dari masalah keuangan mengaku optimis bisa menjadi jawara di musim depan. Hal tersebut diucapkan langsung oleh Mikel Arteta dalam sebuah wawancara. Arsenal harus menjadi yang terbaik. Itulah mengapa klub harus memperkuat diri. Arteta juga tidak menganggap remeh kompetisi di musim depan. Sebaliknya, dia justru khawatir jika Arsenal kembali tampil inkonsisten. Musim depan akan menjadi liga terberat dalam sejarah Premier League. Kenapa? Saya sudah di sini selama 22 tahun dan belum pernah melihat level kompetitif seperti itu. Begitu banyak kualitas, sumber daya, dan pelatih bagus. Itulah levelnya dan untuk memenangkan Premier League, Arsenal harus menjadi yang terbaik. Itulah mengapa klub harus memperkuat diri. Tutup Arteta. Sebelum liga dimulai, Arsenal melakoni beberapa laga uji coba untuk menilai kedalaman skuadnya. Dalam 3 laga di tur pramusim, Arsenal berhasil memenangkan 2 laga di antaranya. Salah satu kemenangan terbesarnya diraih saat membantai Barcelona. Leandro Trossard jadi bintang kemenangan dengan memborong 2 gol sekaligus. Usai laga, Mikel Arteta memuji kedalaman skuad Arsenal saat ini. Dia mengatakan, "Kami sangat senang dengan para pemain yang sudah kami rekrut dan yang kami punya di skuad," ucapnya. Kegemilangan Arsenal di laga pramusim kembali berlanjut di 2 laga final yang dimainkan. Pertama, skuad asuhan Mikel Arteta secara tangguh mengalahkan AS Monaco di ajang Emirates Cup. Kemenangan itu diraih setelah berhasil unggul dalam babak adu penalti dengan skor 5-4. Kemudian tren positif Arsenal berlanjut pada final Community Shield menghadapi Manchester City. Dalam 90 menit waktu normal, skor berakhir dengan skor imbang 1-1. Manchester City sempat membuat keunggulan lebih dulu melalui sepakan indah dari kaki kiri Cole Palmer. Untungnya gol ini mampu dibalas lewat gol dramatis Leandro Trossard menjelang berakhirnya babak kedua. Pada akhirnya laga terpaksa harus ditentukan melalui babak adu penalti. Di babak ini, Arsenal diberkati dengan keberuntungan yang amat besar. 2 penendang Manchester City seperti Kevin De Bruyne dan Rodri gagal menjalankan tugasnya. Gelar ini merupakan raihan ke-17 Arsenal di ajang Community Shield. Keberhasilan ini disambut oleh Mikel Arteta yang bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Hanya kegembiraan ketika melihat begitu banyak orang yang bahagia dan bangga. Kami merasa terhubung lagi dengan pendukung kami di Wembley. Terasa sangat berbeda dan itu luar biasa. Itulah mengapa kami di sini untuk memenangkan trofi bagi klub sepak bola ini dan membuatnya sukses, kata Arteta kepada wartawan seusai laga Community Shield. Selanjutnya Arteta ditanya apakah kemenangan ini akan meningkatkan peluang juara Arsenal. Saya tidak tahu, saya hanya ingin meraih trofi itu secepat mungkin dan kemudian kita bisa memikirkan yang berikutnya. Dengan raihan 2 gelar dalam 1 bulan, apakah Mikel Arteta bisa membawa Arsenal meraih gelar juara Liga Champions dan Premier League?